Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moisatul Mukmin, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bulukumba. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas aksi nyata saya modul 1.4, di mana pada tugas kali ini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya-budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu di SDN 345 Samakore, di mana selama pendidikan guru penggerak Angkatan 10 ini saya didampingi dan dipimpin oleh dua orang hebat. Yang pertama Bapak Fasilitator Bapak Ilyas Kalalembang dan Bapak Pengajar Praktik yaitu Bapak Dinto Reskiawan. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu budaya positif. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Adapun latar belakang dari aksi nyata saya adalah memberikan pemahaman kepada warga sekolah, terutama guru-guru, karena mereka masih kurang memahami dan masih belum menyeluruh. Sehingga dalam penerapan budaya positif seperti pemberian motivasi perilaku manusia, posisi konter guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi belum sepenuhnya bisa diterapkan. Harapannya ke depan, seluruh warga sekolah mampu memahami dan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun tujuan dari pelaksanaan aksi nyata saya adalah yang pertama, dapat membantu meningkatkan pengetahuan serta pemahaman guru tentang budaya positif sehingga nantinya dapat menerapkan di lingkungan kelas ataupun sekolah. Yang kedua, dapat membentuk motivasi intrinsik pada murid-murid dengan adanya keyakinan kelas. Selanjutnya, tolak ukur dari keberhasilan aksi nyata saya yang pertama adalah kegiatan penyebaran pemahaman konsep inti budaya positif dapat terlaksana dengan baik di lingkungan sekolah. Yang kedua, terbentuknya keyakinan kelas yang disepakati bersama antara murid dan guru dan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Yang ketiga, warga sekolah dapat menerapkan setiap penyelesaian masalah murid melalui penerapan segitiga restitusi. Adapun lini masa dalam pelaksanaan aksi nyata saya yaitu dilaksanakan selama kurang lebih 2 minggu. Di minggu pertama, saya berkoordinasi dengan semua stakeholder sekolah, yaitu kepala sekolah, rekan guru, operator, dan bujang sekolah. Di minggu kedua, saya melakukan kegiatan penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah sekaligus membuat keyakinan kelas bersama murid dari kesepakatan bersama yang telah disepakati secara bersama-sama. Adapun bentuk dukungan yang saya perlukan selama pelaksanaan aksi nyata saya, yang pertama adalah dukungan dari ibu kepala sekolah, yang kedua dukungan dari rekan-rekan guru, yang ketiga dukungan dari murid, yang keempat ruangan tempat melaksanakan kegiatan, yang kelima peralatan untuk pelaksanaan kegiatan seperti sound system, LCD, dan laptop. Berikut ini adalah kegiatan penyebaran pemahaman budaya positif yang saya lakukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan
kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena kita masih diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk berada di lingkungan sekolah ini untuk melaksanakan kegiatan yang sebagaimana kita laksanakan setiap harinya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini izinkan saya akan memaparkan pemahaman saya apa yang sudah saya dapatkan sebelumnya di pendidikan guru. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana itu penerapan budaya positif. Nah, sebelumnya saya minta maaf Bapak Ibu, saya di sini berdiri di depan Bapak Ibu guru, bukan berarti saya ini lebih dari ibu, cuma karena saya duluan yang berada di pendidikan guru penggerak ini, jadi saya akan mengaplikasikan apa-apa saja yang sudah saya dapatkan sebelumnya di pendidikan guru penggerak. Oke, jadi sekilas kalau Ibu lihat-lihat materi yang akan saya paparkan hari ini, kira-kira apa yang ada di benak Ibu Bapak guru tentang budaya positif. Mungkin ada tanggapan dari Ibu, sepemahaman Ibu selama ini budaya positif itu seperti apa? Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memaparkan apa yang selama ini menjadi pemahamannya tentang budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab, Ibu. Menurut saya budaya positif adalah hal-hal yang baik yang kita terapkan di sekolah, erat kaitannya dengan pembinaan kita terhadap anak-anak. Apakah itu contohnya ya di pelajaran agama, contohnya sebelum mereka memasuki kelas kita untuk dianjurkan mereka untuk berwudu terlebih dahulu. Kemudian kalaupun ada waktu luang kita sama-sama untuk sholat duha agar kegiatan pembelajaran kelas itu lebih lancar, berjalan dengan lancar. Saya kira seperti itu. Ya, terima kasih atas tanggapannya Ibu. Jadi seperti yang dikatakan oleh Ibu tadi bahwa budaya positif adalah suatu kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan atau tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang selama ini kita sudah anggap baik dan kita terapkan kepada murid. Jadi kata kuncinya di sini adalah pembiasaan dan yang berpihak pada murid. Jadi mungkin selama ini yang kita terapkan itu semuanya sudah termasuk budaya positif, tetapi Ibu tidak sadar. Oke, selanjutnya. Jadi pada konsep budaya positif itu ada 6 sebenarnya yang perlu kita pahami. Yang pertama, apa itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif itu sendiri. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Jadi apa saja kebutuhan kita. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan ini sebentar kita akan tahu selama ini dalam penerapan di kelas kepada siswa, kita berada pada posisi sebagai seorang guru yang bagaimana. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mungkin kalau yang keyakinan kelas ini Bapak sudah jelaskan sebelumnya, bahkan ada yang saya lihat sudah melakukan di kelasnya. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Jadi yang
kegiatan kepala tangan. Jadi ini ada pertanyaannya di bawah. Jadi misalkan bayangkan di tangan Bapak Ibu ada sesuatu yang sangat berharga. Genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi tidak lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan di bawah ini secara mandiri. Diskusikan kembali dengan rekan Anda. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira berapa? Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Dan B membuka kepala tangan Anda. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Dan atau B tetap menutup kepala tangan Anda. Nomor 3, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan. Jadi di sini ilustrasi yang akan kita lakukan ini kita bisa mengetahui sebenarnya selama ini yang mengontrol diri kita itu siapa. Kira-kira misalkan ibu memiliki benda berharga di sini, misalkan anggaplah ada berlian di tangan tak dan ada teman tak yang mau membuka, kira-kira apa yang akan terjadi? Bisa dipraktekkan? Boleh diperhatikan mungkin. Jadi ini contoh yang akan langsung diperhatikan oleh rekan-rekan guru kita. Jadi yang siapa di sini yang akan mengepalkan? Ya, Ibu Lisa, dan yang Ibu Sukma yang akan membuka kepala tangannya Ibu Lisa. Jadi di sini Ibu Lisa yang ada di kepala tangannya itu anggaplah ada berlian atau emas. Oke, silakan. Saya bagaimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah bisa. Buat sekali di kamar ini. Buat ya. Tidak bisa. Aduh, tidak bisa, Bu. Bisa dibuka. Oke. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan tadi oleh rekan guru ketika kita memiliki sesuatu yang berharga dan kita tidak ingin memberikannya kepada seseorang, otomatis kita akan mengontrol diri kita sendiri supaya kita tidak membiarkan hal yang penting, hal yang sangat berharga itu diambil oleh orang lain. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Kalau itu jawaban dari saya. Bagaimana kalau Bapak Ibu? Kira-kira apakah sama dengan jawaban yang saya katakan tadi atau ada yang berbeda pendapat dengan saya? Ramayani. Silakan. Baik. Ini Pak. Baik, kalau menurut saya sama dengan pendapat Ibu. Kenapa? Kalau ada sesuatu yang kita miliki, maka itu tidak boleh kita berikan kepada seseorang begitu saja, karena itu sangat berharga. Nah, itu jawaban saya. Bu, ada orang. Ya, terima kasih jawabannya Pak Sri. Oke, jadi kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi tadi kita sempat melihat secara bersama-sama ada dua rekan kita yang memperhatikan mengenai ilustrasi dari kepala tangan ini. Jadi secara naluri manusia akan selalu bertahan atau mengontrol dirinya sendiri terhadap apa yang datang dari luar. Jadi kekuatan kontrol seorang individu itu tergantung dari kekuatan dari dalam dirinya sendiri. Nah, menurut William
jelas ya. Selama ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi ada peranggapan bahwa selama ini guru itu selalu mengontrol murid-muridnya. Yang kedua, ada miskonsepsi yang mengatakan bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ini sebentar kita akan perhatikan pada materi posisi kontrol guru. Yang ketiga adalah ada ilusi yang selama ini kita pahami bahwa dengan adanya penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir bahwa ada ilusi yang selama ini selalu kita berhadapan dengan orang dewasa memiliki hak untuk mengontrol seorang anak ataupun mengawasi. Jadi ini kondisi yang seharusnya kita Oke, ini tadi sempat dikatakan bahwa disiplin positif yang selama ini adalah budaya atau kebiasaan yang kita lakukan. Kita fokus ke disiplinnya. Sebenarnya selama ini itu disiplin yang ada di benaknya ibu apa? Pemahaman tak tentang disiplin. Saya berikan kesempatan kepada teman. Sebenarnya itu disiplin yang selama ini di pemahaman tak itu apa? Saya beri kesempatan kepada teman, silahkan. Oke, silakan Ibu Hasbi. Disiplin menurut saya yaitu merupakan sikap dan perasaan taat tanpa itu terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan merupakan tanggung jawab. Saya kira itu saja. Terima kasih Ibu Hasbi sudah memaparkan selama ini pemahamannya tentang disiplin. Jadi mungkin Bapak Ibu guru boleh membaca. Jadi disiplin itu sebenarnya kata-kata adalah belajar. Jadi dimaknai adalah sesuatu yang kita lakukan atau seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Di mana kita melakukan disiplin ini karena kita menghindari yang namanya ketidaknyamanan. Misalkan saya tadi datang terlambat. Kenapa? Kira-kira apa yang terjadi ketika datang terlambat? Bagaimana bagaimana responnya kira-kira teman kita atau kepala sekolah kalau datang kita lambat? Ya, nah itu salah satunya adalah ketidaknyamanan, menghindari yang namanya ketidaknyamanan. Nah, selanjutnya disiplin positif. Jadi salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sumber ancaman atau hukuman. Jadi yang akan saya rubah dan mudah-mudahan teman-teman juga merubah bukan karena adanya ketidaknyamanan atau menghindari yang namanya hukuman dari seseorang. Kita harus terapkan ini disiplin positif yang berasal dari dalam diri kita, motivasi dari dalam diri kita sendiri tanpa adanya tidak mungkin kelihatan tidak nyaman, tidak patuh dan sebagainya. Nah, ini tadi yang mengenai konsep disiplin dan identitas gagal ke identitas yang benar umat. Nah, selama ini hukuman itu seperti apa? Hukuman nah ini hukuman konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang bersifat tidak terencana atau terjadi secara tiba-tiba. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati bersama dan sudah disetujui antara murid dan guru. Jadi kalau hukuman terencana itu, misalkan ada anak yang sedang berbuat tindakan yang salah, pada saat itu juga kita akan langsung memberikan ganjarannya. Sedangkan konsekuensi sudah
seperti ini. Itu bedanya hubungan dengan konsekuensi. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya restitusi. Ini lebih tinggi tanggalnya dibandingkan dari hukuman dan konsekuensi. Di mana restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita tidak langsung memberikan hukuman atau konsekuensi, tetapi kita gali terlebih dahulu sebenarnya dia membuat kesalahan itu karena apa, dan tujuan akhirnya kita bisa memperbaiki kesalahannya dengan menanyakan sebelumnya keyakinan seperti apa dan nilai-nilai seperti apa yang harus ia terapkan. Contoh misalkan konsekuensi dengan restitusi ini dampaknya ke depan. Kalau dia konsekuensi pemataan jangka pendek, kemudian perlu monitoring, murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu memenuhi kesalahan. Kalau dia restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, dia fokus menemukan solusi atas permasalahannya, kemudian dia bisa memperbaiki secara mandiri dan secara bertanggung jawab terhadap tindakan yang mereka lakukan. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu. Kalau tidak ada, boleh jawab dulu. Bagaimana Bapak Ibu? Oke, kita lanjut ya. Jadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi ini manfaatnya restitusi. Jadi restitusi itu bisa digunakan bukan untuk menghapus kesalahan, tapi untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian restitusi juga untuk memperbaiki hubungan. Misalkan kalau kita langsung kasih hukuman kepada anak, bisa jadi dia menjadi berdendam. Tetapi kalau misalkan kita laksanakan ini tahapan-tahapan dari segitiga restitusi ini, kita sama-sama berdialog tanpa memberikan hukuman, tetapi kita memberikan solusi dari permasalahannya secara mandiri. Nah, ini tadi yang saya jelaskan tadi sempat bahwa motivasi perilaku manusia itu jika dikaitkan tadi dengan disiplin, ini tadi menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan atau penghargaan dan menghargai nilai-nilai kebaikan. Dan selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Mungkin selama ini kita sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan survival atau kebutuhan bertahan hidup. Nah, mungkin Bapak lihat di layar bahwa kebutuhan dasar survival itu di sini. Makanan, kebutuhan makanan, kebutuhan minuman, kesehatan, rumah, dan rasa aman. Selanjutnya kebutuhan yang kedua, cinta dan kasih sayang. Siapa sih manusia yang tidak memerlukan cinta dan kasih sayang? Rasanya kita pasti membutuhkan perhatian, walaupun kita juga karena manusia itu adalah manusia biasa, bukan malaikat, pasti membutuhkan yang namanya cinta dan kasih sayang. Mau dia anak kecil, orang dewasa, kakek-kakek dan sebagainya. Nah, di kebutuhan cinta dan kasih sayang ini, ada beberapa poin yang sudah saya tulis. Jadi sini disayangi dan menyayangi, pasti kita semua pasti mau disayang, mau juga menyayangi. Kemudian memberi dan diberi perhatian. Kemudian perasaan diterima dalam lingkungan. Siapa sih manusia yang tidak mau diterima di dalam lingkungan atau dipojokkan atau dibully? Kemudian rasa menjadi bagian dari kelompok. Manusia yang mau dikucilkan sama temannya. Ya, kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah kebutuhan kekuasaan atau power. Nah, pasti kita mau dihormati, mau diakui prestasinya, mau dipercaya, dan pasti mau juga memberi nama. Pasti ini kebutuhan akan kekuasaan dan power selalu kita inginkan. Terutama mungkin yang di sini ya, yang dihormati, kemudian dipercaya. Gimana Bapak Ibu?
Dan selanjutnya, kebutuhan akan kesenangan. Nah, kebutuhan akan kesenangan ini setiap manusia pasti memiliki yang namanya senang-senang. Setelah letih bekerja, pasti kita memiliki pasti kita mau yang namanya healing-healing, misalkan pasti kita memerlukan itu. Lanjut, dan ini juga. Kebutuhan akan kesenangan ini tidak dikekang oleh orang lain. Jadi pasti siapapun itu, manusia apapun itu pasti tidak mau ketika dikekang oleh orang lain. Nah itu tadi kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah sekarang di atas sudah ada kasus yang sudah saya tulis. Kira-kira dari kasus yang terjadi antara Bu Ambar dengan Doni, kira-kira menurut Anda dia kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh si Doni ini, dan apa kira-kira alasannya dalam melakukan hal tersebut? Jadi kita baca sama-sama ya. Bu Ambar, guru wali kelas 2A SD Pelita, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira kebutuhan berdasarkan kasusnya Doni dan Bu Ambar ini, kebutuhan dasar apa yang mau dipenuhi oleh si Doni ini? Mau diperhatikan, kasih sayang, apalagi Bapak Ibu, hanya 2 kebutuhan yang bisa yang mau dipenuhi oleh Doni di sini. Doni lagi lapar. Doni lagi lapar, berarti secara langsung dia mau memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup. Jadi sini saya sudah menuliskan, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar, pada otomatis kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan survival atau bertahan hidup. Apabila jawaban Doni ketika ditanya Ibu Ambar adalah karena ia merasa senang ketika temannya memperhatikannya sehingga akan dilaporkan oleh gurunya, berarti kebutuhan akan cinta dan kasih sayang sudah betul ya. Nah, yang ketiga, apabila jawabannya Doni ketika ditanya Ibu Ambar adalah karena ia ingin dianggap hebat karena temannya menjadi takut, maka sebetulnya Doni sedang ingin memenuhi kebutuhan akan berpesan. Jadi yang bisa kita menjadi kata kunci di sini adalah tergantung dari alasan dari seseorang itu. Bagaimana Bu? Setiap ada anak-anak bermasalah itu kita tidak boleh secara serta untuk menjudge atau mengumumkan kau nakal sekali kali itu ya. Kita memanggil si Doni dulu contohnya. Gelang itu. Sebut makanan itu masak. Bukan mungkin kita langsung menghakimi bang. Ini kan ini bukan. Mungkin begitu ya, ada terdapat alasan. Salah satunya mengapa Doni melakukan hal tersebut, dari itu mungkin kita secara tidak sadar pernah melakukan hal tersebut dan langsung menghakimi anak-anak tanpa mengetahui apa alasan itu anak ya. Mungkin juga saya biasanya keterusan begitu, mohon maaf. Jadi Bapak Ibu, apabila ada salah satu kasus teater, kita tidak langsung menghakimi anak-anaknya dengan menjadi mereka bandel lah, nakal lah, tapi kita harus mencari alasannya dulu. Begitu kan? Kenapa apa ya? Mungkin seperti itu Bu. Ya, terima kasih penyampaiannya Ibu Lisa. Jadi betul sekali yang ingin disampaikan oleh teman kita bahwa ketika kita menemukan sebuah masalah di kelas, kita tidak serta-merta harus menjudge seorang anak bahwa kamu seperti ini, tidak. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah mengetahui kondisi-kondisi, mengetahui alasan-alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya lagi sebentar kita akan
Bu, saya akan menyampaikan mengenai segitiga restitusi. Di sini lebih lengkap bagaimana ketika menjadi seorang guru dan mendapatkan sebuah tindakan atau perilaku yang tidak menyenangkan bagi anak. Oke. Nah, selanjutnya materi yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Jadi yang sempat saya sampaikan tadi bahwa selama ini sebagai seorang guru tentu pernah kita berada di posisi ini. Kira-kira Bapak Ibu selama ini posisi kontrolnya sebagai berada di nomor berapa? Sebelum saya menjelaskan dan kelima posisi kontrol ini. Mungkin ada satu orang yang berbagi pengaplikasiannya selama ini di kelas. Saya berikan kesempatan kepada Ibu. Ya, jadi posisi kontrol restitusi yang saya alami atau yang saya rasakan selama saya menjadi seorang guru, yang pertama itu saya merasa saya ini sebagai temannya siswa saya, di mana ketika siswa saya itu mengeluh tentang sesuatu, saya merasa saya ini seperti teman mereka. Kemudian saya juga merasa sebagai pemantau, di mana ketika siswa saya ini saya memantau dia ketika sedang belajar atau sedang melaksanakan praktek atau pelatihan yang lain. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan selama ini berada di posisi mana dalam pengaplikasiannya di kelas. Jadi sekarang kita akan kita akan sejarah bersama-sama mencari tahu sebenarnya posisi kontrol sebagai penghukum itu yang bagaimana membuat rasa bersalah dan sampai menegih. Nah, coba kita perhatikan posisinya penghukum. Bagaimana orang penghukum biasanya langsung menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Hasilnya biasanya siswa akan memberontak, biasanya juga mereka akan berbohong. Biasanya kemudian siswa akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian akibatnya ketika kita selalu berada di posisi kontrol sebagai penghukum, mereka cenderung mengulangi kesalahannya, kemudian membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kalian seperti ibu sangat kecewa apa yang kalian lakukan hari ini. Nah, hasilnya biasanya anak-anak akan menyembunyikan atau menyangkal, bahkan mereka berbohong. Nah, di posisi ini biasanya anak-anak akan merasa bersalah terhadap dirinya sendiri karena menganggap bahwa apa yang dilakukannya itu terhadap gurunya mengecewakan gurunya. Nah, hasilnya biasanya anak akan merasa rendah diri. Kemudian jika posisi kita sebagai seorang teman, nah, ini membuat alasan-alasan untuk siswanya. Nah, biasanya seorang guru yang berposisi kontrol. Selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Biasanya seorang guru yang berada pada posisi ini cenderung dia selalu menghitung-hitung dan mengukur. Misalkan ada siswa saya yang berbuat sesuatu yang tidak diinginkan. Misalkan kemarin ada siswa saya yang tidak mengerjakan PR. Sebentar sebelum jam istirahat kamu harus mengerjakan tugas kamu di dalam kelas dan itu akan melihat kamu. Jadi kita kerjakan selama 5 menit. Jadi cenderung dia selalu ada perhitungannya, selalu mengukur. Nah, hasilnya memang pada saat ini ketika kita awasi cenderung dia beradaptasi, tetapi akibatnya yang didapatkan ketika posisi kontrol ini selalu kita lakukan adalah menitik beratkan pada
akibatnya. Jadi cenderung anak-anak melakukan hal ini karena selalu dipantau karena ada ibu di situ, jadi saya harus berbuat baik. Selanjutnya adalah posisi kontrol yang kelima, manajer. Jadi posisi kontrol yang kelima ini adalah posisi kontrol yang seharusnya seorang guru lakukan. Di mana ketika kita berada pada posisi kontrol ini, kita cenderung harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan alasan dia melakukan hal tersebut. Di mana dengan adanya posisi kontrol ini, hasilnya akan berdampak pada penguatan karakter anak. Kemudian akibatnya anak secara langsung dapat mengevaluasi dirinya sendiri. Dia dapat berefleksi bagaimana kira-kira apa yang harus dilakukannya untuk memperbaiki hal tersebut. Nah, ini dari posisi kontrol yang biasanya dilakukan hukum. Jangan PR di tengah lapangan membuat merasa bersalah. Jujur untuk saya sendiri, saya selalu saya berada di posisi ini, guru kecewa sama kamu. Berapa kali lagi akan kamu ulangi hal ini? Kemudian saya juga biasanya berada pada posisi ini sebagai teman. Ayolah, besok harus tertib lagi. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Tetapi posisi kontrol ketika kita sebagai posisi kontrol sebagai seorang teman, cenderung anak-anak akan tergantung pada kita. Kemudian ini teman tahu hal apa yang kamu lakukan, apa konsekuensinya. Kemudian manajer. Nah, dalam posisi manajer ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana caranya memperbaiki kesalahanmu ini? Jadi Bapak Ibu guru, mari kita refleksikan kira-kira posisi kontrol kita selama ini apakah sudah benar atau masih perlu kita pelajari lebih lanjut, kemudian kita aplikasikan yang mana sebenarnya posisi kontrol yang harus kita lakukan di kelas yang baik. Jadi bukan cuma saya, kedepannya harapanku semoga kita sama-sama berefleksi posisi kontrol guru yang selama ini kita lakukan kepada murid kita. Nah, ini tadi pertanyaan-pertanyaan yang selalu dilakukan ketika posisi kontrolnya sebagai seorang teman. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat kita salah. Ayolah lakukan demi Bapak. Kalau ini ayolah dilakukan demi Bapak di posisi kontrol sebagai seorang teman. Nah, keempat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai pengontrol? Nah, kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira kalau yang di nomor 5 itu posisi kontrol yang mana ini Bapak Ibu? Iya, tertutup. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham tentang posisi kontrol yang selama ini dilakukan. Besar harapan ibu agar kiranya ini posisi kontrol yang selama ini kita lakukan, kita sama-sama refleksi, kita perlu kembali apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya kita tinggalkan. Ya Bapak Ibu. Nah, ya, sekarang ada kasus di sini. Kita akan menentukan kira-kira posisi kontrol yang dilaksanakan oleh ibu yang ada di kasus ini seperti apa. Jadi ini kasusnya Ibu Santi sedang sakit, dia wali kelas 8, kemudian dia tidak masih mengajar, kemudian digantikan oleh ibu ini yang baru 2 tahun mengajar di SMP. Beberapa murid perempuan, Piti dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran ibu ini. Ibu ini mencoba menyapa Piti dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayo, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur oleh kepala sekolah. Kalau tidak, kalian tidak melakukan tugas. Tolong bantu ibu ya. Jadi dari kata-katanya Ibu ini kira-kira posisi kontrol apa yang sedang dilakukan Ibu ini dari kata-kata ini? Memantau. Ada yang lain? Teman. Ya, lebih tepatnya adalah sebagai posisi kontrol seorang teman. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur dapat dipakai.
kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ya. Jadi posisi kontrol yang dilakukan Ibu Eni di sini adalah sebagai seorang pemain. Lanjut, jawabannya Pipi dan Natali Ibu santai aja. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan mau mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Pipi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh untuk meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak bersalah atau rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik ini maupun Natali mengakui bahwa berlaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan dengan berbagai masalah. Jadi menurut Bapak Ibu kira-kira posisi kontrol yang dilakukan oleh Ibu Santi di sini sebagai apa? Ya betul sekali. Jadi di sini Ibu Santi melakukan posisi kontrol tugasnya sebagai seorang guru adalah sebagai seorang manajer, di mana dia terlebih dahulu mencari tahu apa alasan-alasan dia melakukan hal tersebut dan berusaha mencarikan atau menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh Pipi dan Natali. Oke, ini ada kasus yang kedua, kasusnya Sabrina. Mungkin Bapak Ibu bisa baca. Kira-kira berada di posisi kontrol yang mana Pak Lukman di sini? Ya, betul sekali yang kedua. Jadi di sini Pak Lukman di sini adalah posisi kontrolnya sebagai seorang penghukum. Dia tidak menerima alasan-alasan apapun itu dari Sabrina. Langsung saja dia mengatakan begini, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Sudah kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Jadi di sini posisi kontrol yang seharusnya dilakukan Pak Lukman tidak seharusnya dilakukan seperti itu, langsung menghukum anak tanpa mencari tahu apa penyebab yang terjadi. Saya rasa untuk posisi kontrol guru Bapak Ibu sudah memahami dengan pengaplikasian dengan kelasnya. Nah, materi yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Jadi mungkin ini keyakinan kelas ini sudah kita laksanakan sebelumnya. Ya, kalau saya lihat di beberapa kelas sudah ada yang tertempel ini keyakinan kelas, bahkan sudah dilaksanakan. Di agama juga saya sempat pernah melihat diterapkan ini keyakinan kelas. Jadi mungkin kita lanjut saja tentang keyakinan. Lanjutkan saja ini, kita tidak usah bahas tidak relasi tentang keyakinan kelas. Bagaimana Bapak Ibu? Atau mau kita bisa? Jadi keyakinan kelas ini sebenarnya sesuatu hal yang kita laksanakan itu berdasarkan dari kesepakatan bersama. Jadi bukan serta-merta guru yang menentukan hal ini harus dilakukan dalam kelas dan anak-anak langsung menyimak saja, melaksanakan saja. Tetapi keyakinan kelas ini kita laksanakan dengan berdiskusi atau berdialog kepada dengan anak-anak apa yang mau diterapkan selama pembelajaran di dalam kelas. Jadi semuanya itu berasal dari mereka. Kita cukup sebagai fasilitator saja, kita yang mengawasi saja jalannya itu keyakinan kelas. Nah, dengan adanya keyakinan kelas, biasanya anak-anak semakin bersemangat dan gerak untuk menjalankan pembelajaran, bukan hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas. Nah, perbedaannya antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, dilarang mengganggu orang lain. Biasanya untuk di keyakinan kelas kita menghindari yang namanya penggunaan kata negatif. Di sini ada kata-kata dilarang. Nah, harusnya kira-kira katanya seperti apa itu Bu? Kalau misalkan kita mau ubah dari kalimat negatif ke
betul sekali. Saya di tengahnya. Jadi sebisa mungkin kita menghindari yang namanya penggunaan kata atau kosakata negatif. Nah, misalkan yang ketiga, dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira kata-kata positifnya itu seperti apa? Bisa kita lakukan stop pemulihan atau ada yang lain? Dilarang melakukan. Ini hampir mirip sebenarnya dengan yang pertama. Nah, ini adalah salah satu keyakinan kelas yang pernah saya lakukan di kelas. Mungkin kalau ibu masuk di kelasku, di sebelah kanan, di belakang mejaku ada ini keyakinan kelas. Ini saya lakukan di awal semester dan ini berasal dari anak-anak. Jadi bukan saya yang menentukan, jadi dia yang sendiri yang menentukan, kemudian dia yang buat. Saya cukup membantu mendesainkan dan mencetak saja. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Jadi di hari Sabtu 2 hari yang lalu saya mengadakan penerapan praktik segitiga restitusi. Jadi ini yang saya lakukan Bapak Ibu, yang di hari Sabtu saya sibuk bersama anak-anak untuk take video. Jadi ini yang saya lakukan, melakukan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi seorang anak yang dilakukan oleh seorang guru untuk memperbaiki kesalahan seseorang. Jadi kita memperbaiki dari hal yang tidak baik ke arah yang lebih baik lagi dengan kita selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan atau membuat mereka mencari tahu sendiri apa sebenarnya solusi dari permasalahan yang dilakukan. Jadi di segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di mana dalam menstabilkan identitas ini kita selalu berupaya selalu memberikan arahan kepada anak bahwa semua orang itu tidak pernah melakukan kesalahan. Pasti siapapun itu, individu manapun itu pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Ini tanda tandanya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi pada saat ada siswa yang melakukan kesalahan atau tindakan-tindakan yang menurut tak kurang baik, yang pertama kita stabilkan identitas, kita berikan dulu dia pemahaman bahwa semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna di bumi ini. Selanjutnya adalah yang kedua, langkah yang kedua dari segitiga restitusi itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, pada langkah ini kita menanyakan pasti dia memiliki alasan kenapa dia berbuat seperti ini. Jadi kamu tentu punya alasan melakukan hal tersebut. Jadi kita beri pertanyaan-pertanyaan otomatis untuk menggali informasi-informasi bahwa pasti ada alasan anak tersebut melakukan hal tersebut. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita sudah tahu alasannya, kita kembali lagi. Sebelumnya di kelas kita sudah membuat bersama-sama tentang keyakinan yang kita sepakati. Kita kembalikan lagi ke sini ketika kita dapat masalahnya, kita kembalikan lagi menanyakan keyakinan apa yang sudah pernah kita diskusikan secara bersama-sama dan kita sudah diskusikan apa konsekuensi ketika hal ini terjadi. Jadi ini yang saya lakukan di hari Sabtu kemarin, penerapan dari praktik segitiga restitusi. Mudah-mudahan kedepannya Bapak dan Ibu bisa menerapkan ini. Mungkin ada pertanyaan, ada yang kurang dipahami dari penerapan segitiga restitusi ini? Saya persilakan. Oke, sudah ada, kita lanjut ya. Oke, saya rasa paham. Ya, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan hari ini kita sama-sama menyimak, kemudian kita sama-sama belajar tadi. Jadi jangan beranggapan bahwa saya ini guru penggerak, saya bisa segalanya. Bapak Ibu, kita sama-sama belajar di sini. Mudah-mudahan kedepannya kita sama-sama berefleksi hal-hal kita yang
lakukan selama ini di sekolah. Mudah-mudahan kedepannya kita tetap saling berkolaborasi, saling menjaga, apalagi, dan semakin giat dalam mengembangkan kompetensi. Itu harapan dari saya. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan ataupun ada tanggapan dari pemaparan saya, Bapak Ibu. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu, mungkin ada unek-uneknya yang selama ini mau kita tanyakan atau bahkan kita belum pahami, atau bisa menjelaskan hal-hal apa saja yang yang kita ketahui dari pemaparan saya. Saya beri kesempatan kepada teman-teman, 2 orang, satu di sebelah kanan dan satu di sebelah depan. Oke, silakan, mari. Sekaligus pesan-pesannya juga untuk saya. Saudara lagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ada beberapa refleksi yang saya bisa ambil dari presentasi yang disampaikan Ibu Mauzatul Mu'min sebagai calon guru PPA. Akhirnya pada hari ini saya mendapatkan ilmu yang baru, yang selama ini saya hanya melihat secara bahasa tanpa mengetahui apa maknanya sebenarnya. Contohnya di restitusi, apa itu yang sebagai posisi kontrol kita, ya. Jadi yang saya pahami tadi bahwa anak-anak itu memegang kendalinya dirinya sendiri tanpa kita sebagai seorang guru untuk artinya mengambil alih atau menghakimi mereka, karena mereka punya kontrol sendiri. Artinya dengan mereka melakukan kesalahan, kita tidak serta-merta untuk menghakimi mereka, tetapi kita harus, posisi kontrol kita itu harus sebagai manajer. Artinya kita menanyakan sebagai seorang guru, kenapa mereka melakukan hal tersebut, bukan kita langsung menghakimi mereka, ya. Jadi alhamdulillah pada kesempatan ini saya mendapatkan ilmu yang baru, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang memberikan kami ilmu baru. Ya, jujur pada kesempatan ini saya baru mengetahui itu tiga restitusi, keyakinan kelas seperti apa maknanya, kemudian bagaimana posisi kontrol kita. Saya kira demikian Bu yang bisa saya ambil dari kegiatan hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu yang sudah disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan secara bersama-sama. Selanjutnya saya mau satu orang lagi yang menyampaikan apa yang selama dalam pelaksanaan kegiatan yang saya lakukan ini, apa saja yang sudah dipahami, apa yang sudah dipahami, dan pesan-pesan kepada saya. Sampai jumpa. Baik, saya beri kesempatan kepada Ibu Musina. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mengenai tadi yang dipaparkan oleh saudari Cici, alhamdulillah saya banyak menerima masukan yang bisa nanti diterapkan di kelas. Dari tadinya tidak tahu banyak, dan dari penjelasan Ibu Cici hari ini alhamdulillah banyak sekali ilmu yang bisa saya terapkan nanti di kelas. Pesan saya kepada Ibu Cici, pesan saya tetap memberi banyak masukan, ilmu yang berproduktif selama menjadi guru penggerak, supaya kita para guru nantinya bisa termotivasi juga untuk menjadi guru penggerak. Terima kasih.
Tadi yang kita dengar bersama penyampaian dari Ibu Hasriati. Saya berharap kedepannya kita sama-sama saling belajar Ibu ya. Jadi saya sekali lagi saya katakan bahwa saya bukan menggurui, tetapi saya di sini belajar. Kita sama-sama belajar mengembangkan kompetensi sebagai seorang guru. Mudah-mudahan kedepannya kita semakin bersemangat lagi, semakin mandiri. Walaupun tidak ada arahan dari pimpinan, kita tetap bersemangat untuk mengembangkan kompetensi yang kita miliki. Terima kasih atas waktunya hari ini karena sudah menyempatkan diri untuk mendampingi saya untuk dalam penyelesaian dari tugas dari pendidikan guru pembinaan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kegiatan pengalaman penerapan budaya positif yang saya lakukan di kelas. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas yang saya beri nama ILAS, implementasi keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri, di mana implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang selalu masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan dan kedisiplinan di dalam kelas. Dalam pembuatan keyakinan kelas, tahap yang saya lakukan yang pertama, berdiskusi mengenai peraturan yang perlu disepakati bersama antara murid dan guru. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan yang berasal dari murid. Yang ketiga, melibatkan semua murid di dalam kelas untuk menempelkan keyakinan kelas di papan tulis. Tahapan selanjutnya adalah proses pembuatan keyakinan kelas yang dilakukan murid secara bersama-sama dan dilanjutkan dengan proses penandatanganan keyakinan kelas yang dilakukan oleh seluruh warga kelas. Selanjutnya adalah penerapan segitiga restitusi, di mana peran guru yang ideal adalah sebagai manajer. Ketika guru berperan sebagai manajer, maka ia akan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Demikian yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.